Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pasca putusan MK terbaru, dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Ahmad Wali dan juga Pak Budi Darmawansyah. Kita lanjutkan, Pak Ahmad Wali. Threshold ini memang diperlonggar melalui putusan 60 Mahkamah Konstitusi, tapi kan tetap ada kemungkinan bahwa akan ada calon tunggal di beberapa daerah di Indonesia ini. Bapak tadi menyatakan bahwa melawan kota kosong ini, walaupun ini adalah norma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, ini tidak mendidik dari segi efisiensi, jauh sekali sebenarnya. Lantas seperti apa sebenarnya yang ideal untuk lebih, walaupun dia tetap dipilih oleh masyarakat ketika calon tunggal, efisiensinya jauh lebih baik, seperti apa itu? Semangat putusan MK 60 ini adalah menginginkan lebih banyak kandidat bisa muncul dari partai politik atau gabungan partai politik. Nah, diharapkan dengan banyaknya pilihan itu masyarakat punya alternatif sehingga lahir pemimpin yang benar-benar kompetitif. Artinya dia mengadu gagasan, mengadu program kerja gitu loh. Nah, kalau lawan kota kosong kan nggak ada, ya namanya benda mati. Manusia lawan benda mati kan sangat lucu gitu loh. Nah, ke depan ya kita harapkan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi itu mewajibkan partai politik untuk berani mengajukan calon, baik koalisi maupun tidak koalisi gitu loh. Nah, di Indonesia ini kan ada satu fenomena politik yang kurang sehat sebenarnya. Mau mendukung kalau pasti menang. Dalam politik tuh nggak ada yang pasti menang. Di Amerika itu kan silih berganti antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Artinya harus ada jiwa pertarungan yang fair gitu loh. Artinya partai politik itu, ya dulu SBY juga nggak konsisten waktu pemilihan presiden tahun berapa itu. Konvensi Partai Demokrat memilih bos saya tuh Dahlan Iskan, bos Jawa Post Group, Menteri BUMN. Tapi ternyata nggak dicalonkan. Surveinya tertinggi. Nah, yang kayak gitu tuh kan konyol. Ya seharusnya ketika udah melalui proses hukum dan politik di partai, ya kemudian disukai masyarakat dengan survei, ya harusnya dicalonkan gitu loh. Nah, ini kan partai politik tuh harus berani mencalonkan. Soal menang kalah itu soal biasa gitu loh. Nah, ini partai-partai kita ini kan lain. Dia akan mengusung calon yang pasti menang, walaupun bukan kader dia gitu loh. Lalu ngapain orang ikut partai? Kasus Airin itu kan lucu. Airin itu jelas-jelas kader Golkar, orang tuanya pendiri Golkar, aktif di Golkar. Tiba-tiba tidak mendapat rekomendasi. Ya kan, terus dicalonkan oleh PDIP. Kemudian berbalik Golkar mendukung Airin. Itu kan lucu gitu loh. Nah, itulah yang sisi demokrasi di Indonesia yang belum sehat gitu loh. Artinya partai politik itu idealnya mengusung kader dia sendiri sehingga banyak pilihan masyarakat. Ada partai merah, partai kuning, partai hijau, partai merah jambu, partai ungu, partai apalah. Itu loh. Ini satu hal yang menarik. Idealnya adalah mencalonkan kadernya sendiri, karena itulah tolak ukur keberhasilan partai ini berhasil atau tidak mengkadernya. Saya ingin ke Pak Budi Darmawansyah. Bagaimana pandangannya, Pak, berkaitan dengan statement terakhir dari Pak Ahmad tadi? Ya sebenarnya kalau mau bagus ya harus kader. Tapi kan kader kan belum terjamin kan. Ya boleh aja orang luar kan. Tapi dia harus ngikutin aturan main di partainya yang mengusung itu aja. Kalau kadernya banyak bagus ya monggo silakan. Nah, kayak di salah satu partai besar yang saya tempati dulu itu banyak betul kadernya. Berarti idealnya juga harus mencalonkan kader sendiri? Iya, bagusnya gitu. Tapi fenomenanya saat ini kan banyak. Nah gini, program partai ini kan beda-beda. Untuk tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya itu kan beda-beda. Ada yang secara cepat, ada yang secara setengah, ada yang lambat, kan beda-beda. Dan triknya beda-beda. Gitu kan. Oke, tapi dengan era saat ini yang memang
sudah secara terbuka, secara gamblang sekali. Apakah partai-partai ini masih menerapkan ideologinya sebagai dasar pijakan dan dasar ini? Kalau saya lihat ke depan itu mungkin bukan orang partai yang bisa maju nanti. Dia akan cari orang pintar. Gitu loh, pintar disuruh maju di partai itu, ayo. Tapi ikutin aturan mainnya. Nah, itu masih lama itu kan. Masih lama, kayak Amerika kan 200 lebih tahun kan. Kamu kira yang kemarin Joe Biden itu asli orang Demokrat? Oh bukan. Orang lain, orang yang hebat ya ambil. Kau masuk sini gitu. Didemokratkan. Kalau dalam istilah di Indonesia itu dimualafkan lah. Dari orang lain kita mualafkan jadi partai A, B, C itu. Tidak apa-apa. Ini ada udah mulai kok di Indonesia. Banyak kok. Lebih baik yang itu yang tidak punya partai sama sekali tapi dia dipanggil dan mau. Yang repot ini kan yang loncat-loncat ini. Kemarin di partai A, kemarin lagi B, C, D. Jadi tidak jelas ideologinya. Itu tadi makanya pertanyaannya, apakah memang partai-partai sekarang ini demarkasinya jelas di partai A, partai B, partai C? Iya. Nah, dengan adanya MK ini nih saya udah bisa baca. Oh, ini memfokuskan nanti ini kader betul. Yang punya kader betul. Yang selama ini kan selama 10 tahun ini mungkin 10 tahun ya. Ya. Kalau saya lihat dari luar aja bisa dicomot, bisa pindah-pindah. Jadi ideologinya kan tidak jelas ini. Betul. Kan bingung, saya sendiri aja bingung. Nah, itu. Artinya karena memang melihat potensi untuk menang sebenarnya. Iya. Polaritas. Karena itulah Itu akhirnya pragmatisme. Iya, pragmatisme akhirnya kan. betul itu. Akhirnya kejadiannya sekarang, nikmatin aja. Ya saya nggak bisa nyalakan, nikmatin rakyat lah, nikmatin. Bagaimana hasil orang yang Anda pilih duduk di legislatif itu seperti apa sekarang? Nah, itu. Harus orang-orang betul-betul orang yang ideologi tiap partai ini kan sama. Yang pasti Pancasila kan. Tapi cara-cara punya program kan beda-beda. Paradigmanya beda-beda. Itu. Oke, ini sebenarnya berkaitan juga dengan putusan 70. Ketika ada satu sosok yang memang ingin dimajukan, ingin digolkan ini, pasti dia merubah dan berbagai macam mekanisme yang akan dirubah untuk meloloskan satu sosok yang ingin dijadikan sesuatu yang tadi. Kita akan bahas di segmen terakhir, di segmen Pamungkas nantinya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.